Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Solahuddin Arroisi dari kelas IPA 003. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, pukul 08.30 akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Menes. Berikut video pembelajaran yang dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kalian pada sehat semua. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Setiap biasa, kalau kita mau masuk pelajaran, Bapak sering bertanya, sudah sarapan belum? Ya, itu semata-mata supaya kalian membiasakan sarapan pagi. Agar kalian nanti ketika belajar fokus. Tidak belajar nanti dalam kondisi lapar. Ya, baik. Sebelum belajar, seperti biasa, kita doa bersama dulu ya. Pada ketua kelas, Temi untuk memimpin doa bersama. Bisa, dipersilakan. Oke. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Oke, terima kasih Temi. Oke, supaya kita lebih semangat ya dalam pembelajaran, seperti biasa Bapak akan mengajak kalian untuk yel-yel dulu ya. Tepuk-tepukannya masih ingat? Ini yang biasa sering Bapak ajarkan. Siap ya? Oke, siap. Belajar, 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 belajar. IPA, IPA. Asik, asik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Selanjutnya Bapak akan mengecek hadiran dulu ya. Juan, kemana Juan? Alfa. Siapa lagi ini yang nggak ada ini? Oh ya, Natasha. Natasha kemana? Sakit juga. Oke. Yang terakhir Kahla ya. Kahla kemana? Izin. Oke. Kita doakan yang sakit semoga segera diberi kesembuhan ya. Amin. Oke, baiklah, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan bahas materi lanjutan dari minggu kemarin, yaitu tentang gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, melalui kajian pustaka, diskusi, dan pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah manusia dan upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah dengan benar. Yang kedua, melalui kajian pustaka, diskusi, dan pengamatan video, peserta didik dapat menganalisis penyebab gangguan pada sistem peredaran darah manusia dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan tentang masalah jantung koroner dengan benar. Itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya, ada 3. Selanjutnya, penilaian juga ada 3. Yang pertama ada penilaian sikap. Yang kedua ada pengetahuan. Yang ketiga keterampilan. Paham ya? Jadi Bapak harapkan dari awal sampai akhir kalian harus semangat dan aktif dalam belajarnya. Selanjutnya, perhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Coba, kira-kira gambar apakah itu? Orang yang sedang sakit. Sakit apa? Dia memegang apa? Memegang dada. Yang sebelah mana? Oke. Apakah di antara kalian ada yang pernah merasakan sakit dada di sebelah kiri? Pernah? Fitri pernah merasakan sakit dada? Pernah. Oke. Kemudian coba pikirkan yang dirasakan ketika hal itu terjadi apa? Sakit. Kemudian apa lagi yang dirasakan? Detaknya cepat, cemas, panik. Sesak napas juga. Berapa menit kira-kira yang kamu rasakan? 2 menit. Wah, luar biasa ya. Awas nih, hati-hati ini. Khawatir itu termasuk kepada ciri-ciri jantung koroner.
Di sini selain Fitri ada yang lain, ada yang pernah merasakan mungkin tidak 5 menit? Ada? Reno pernah merasakan juga? Berapa menit? 3 menitan. Yang dirasakannya sama atau hanya sakit dada dan cemas saja? Tidak keringet dingin, tidak? Oh, tidak ya. Oke, nanti kita akan cek apakah itu termasuk penyebab jantung koroner atau tidak ya. Oke. Baik, selanjutnya nanti akan Bapak berikan kalian LKPD dan bahan ajar ya. Oke. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, Bapak akan memberikan kalian LKPD dulu dan bahan ajar, tapi jangan dulu dibuka ya. Setiap kelompok. Oke, semuanya sudah dapat bahan ajar LKPD? Sudah. Oke, sekarang sebelum kalian membaca, coba kalian perhatikan dulu video yang akan Bapak tampilkan ya. Sementara itu di Indonesia, penyakit jantung ini merupakan penyebab kematian nomor 2 setelah stroke. Ya, penyakit ini memang menyerang dengan tidak memandang usia. Bahkan orang yang sebelumnya terlihat baik-baik saja dalam sekejap bisa meninggal akibat serangan jantung ini. Dan juga untuk membahasnya mengenai penyakit jantung ini, kita juga terhubung melalui sambungan telepon dengan Dr. Doni Riyadi, ahli jantung dari Rumah Sakit Karya Ciputat. Good morning, dokter. Ya, good morning, kami kasus. Ya, dokter ini melihat bahwa ternyata penyakit jantung ini atau serangan jantung ini bisa menyerang siapa saja, tidak muda, tidak tua begitu. Sejauh ini bagaimana atau siapa saja yang rentan diserang penyakit jantung ini, dokter? Oke, jadi kalau kita bicara soal kematian ya, jantung yang berhenti di usia muda, ya, itu penyebabnya kalau di bawah usia 35 tahun itu penyebabnya cukup variasi. Jadi yang pertama itu lebih sering adalah masalah struktur di jantung atau ada masalah irama. Baru yang ketiga itu masalah penyakit jantung koroner. Ini berbeda populasinya dengan usia tua, di atas 50 tahun hampir dominasi itu penyakit jantung koroner ya. Jadi kalau ada usia muda, penyebabnya bisa gangguan dari struktur, bisa ada masalah irama, dan ketiga baru masalah jantung koroner. Jadi kalau masyarakat berkata soal serangan jantung, itu yang dimaksud adalah penyakit jantung koroner. Ya, dokter, gangguan tersebut ini bawaan ataukah memang di pola hidup begitu? Oke, kalau kita bicara soal yang struktur dan irama itu bisa karena bawaan. Tapi kalau kita sekarang lebih spesifik nih ya, soal penyakit jantung koroner di usia muda, ya, maka populasi data yang ada sebenarnya kembali lagi saya katakan data yang ada untuk populasi muda tidak sekuat populasi tua, tapi yang kita lihat ada berlebih. Oke, sudah? Perhatikan? Oke, selanjutnya silahkan kalian buka bahan ajar yang tadi Bapak berikan ya. Dan selain bahan ajar juga silahkan kalian buka buku bacaan IPA ya. Silahkan nanti di situ dibaca terkait dengan materi sistem peredaran darah ya. Sub materinya tentang gangguan sistem peredaran darah ya. Bapak beri waktu selama 10 menit untuk membaca. Ada gangguan? Ya. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Satu menit lagi.
Oke, selesai ya? Sudah? Sudah baca semuanya? Oke. Sekarang fokus ke sini. Fokus Bapak. Oke. Tadi kalian sudah melihat ya gambar yang ditampilkan oleh Bapak. Kemudian kalian juga sudah melihat video yang ditampilkan oleh Bapak. Dan kalian juga sudah membaca materi belajar dan ada artikel juga di situ ya tentang permasalahan. Oke. Sekarang Bapak minta siapa yang berani ya, coba kalian identifikasi masalah yang terdapat pada tadi itu video, kemudian artikel, kaitannya dengan materi hari ini. Nah, Bapak minta perwakilannya, siapa yang berani untuk membuat rumusan masalah pada hari ini. Silakan. Angkat tangan. Dari siapa saja? Ya, dari Safira dulu. Oke, Safira. Apa penyebab terjadinya penyakit jantung koroner? Apa penyebab terjadinya penyakit jantung koroner? Oke, Bapak tampung dulu ya. Oke. Apa penyebab terjadinya penyakit jantung koroner? Oke, ada lagi mungkin yang nomor 2? Apa hanya itu saja? Oh iya, silakan. Temi. Apa yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner? Apa yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner? Oke, ada lagi atau cukup? Ada ya, silakan. Bagaimana cara mencegah penyakit jantung koroner? Oke, bagaimana cara mencegah penyakit jantung koroner? Bagus ya. Oke, di sini rumusan masalah yang diajukan oleh kalian ada 3 ya. Yang pertama itu ada apa penyebab terjadinya penyakit jantung koroner. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner. Yang ketiga, bagaimana cara mencegah penyakit jantung koroner. Ya. Nanti setelah Bapak bagi kelompok, silahkan kalian tulis rumusan masalah itu di LKPD ya. Oke, paham ya? Oke. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kalian dulu ke dalam kelompok. Karena di sini ada yang tidak hadir. Oke, jadi Bapak cek ulang ya, apakah kelompoknya sudah sesuai tempat duduknya atau belum. Oke. Untuk kelompok 1 yaitu Temi, kemudian Mila, Rian, Andini, dan Alia. Sudah lengkap? Sudah ya. Oh, Mila ya, 1 yang ada ya. Oke. Untuk yang kelompok 2 yaitu Nurul, Yuda, Sony, Amel, dan Juan. Juan kemana? Juan Alfa tadi ya? Oke, jadi 4 orang ya, sama ya. Untuk kelompok 3 itu ada Natasha, kemudian ada Kahla, kemudian ada Mitsak, kemudian ada Alam, dan yang terakhir ada Safira. Oke. Kemudian kelompok 4 yaitu Fitri, kemudian ada Reno, Raihan, Sherly, dan Valisa. Oke, selanjutnya silahkan setiap kelompok kalian diskusikan ya terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan hari ini. Kalian buka LKPD-nya, buka lagi bahan ajarnya, silakan kalian diskusikan. Kemudian kalian bekerja sama untuk menyelesaikan LKPD yang telah Bapak berikan ya. Silakan nanti dibagi tugasnya masing-masing. Untuk mengerjakan LKPD-nya Bapak beri waktu selama 20 menit cukup ya? Oke, silakan ya kepada ketua kelompok
untuk membagi tugas teman-temannya. Untuk kelompok 1 ketuanya Temi, kelompok 2 Nurul, kelompok 3 Safira, kelompok 4 Falisa. Oke, silakan 20 menit dari sekarang. Ingat ya, ada penilaian ya dari awal sampai akhir ya. Keaktifan diskusi kelompok. Jangan lupa ketua kelompok untuk membagi tugas ya pengerjaan LKPD ya. Silakan kalian identifikasi permasalahannya, bagi tugasnya untuk menyerang LKPD. Oke. Kira-kira ada kesulitan? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Untuk kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup ya. Oke anak-anak, waktunya 1 menit lagi ya untuk berdiskusi ya. Oke. Ada yang sudah selesai? Oke, kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai, kelompok 3 berapa persen? 95%. Oke. Kelompok 4 sudah selesai. Oke, kita tunggu ya. Oke, waktunya habis ya? Sudah selesai semuanya? Oke, baik. Setelah ini kita akan menampilkan presentasi dari tiap kelompok ya. Bapak sudah membuat semacam apa ya, kocokan ya melalui Wheel of Names ini. Jadi nanti siapa yang terpilih maka kelompok itu yang akan maju presentasi duluan ya. Paham ya? Oke, kita coba ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kelompok mana yang akan maju? Oke, siap ya? Kita pilih ya. Kelompok mana yang akan maju terlebih dahulu? Ternyata kelompok 3. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3 ya. Oke, silakan untuk presentasi. Perwakilan 2 orang ya. Siapa yang akan mewakili? Safira dan Fitri. Oke. Silakan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja hasil LKPD yang telah kami kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syafira dan teman saya bernama Fitri. Oke, silahkan. Berdasarkan artikel yang telah kami baca, rumusan masalah yang kami pikirkan adalah apa penyebab terjadinya jantung koroner, apa yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner, dan bagaimana cara mencegah penyakit jantung koroner. Macam-macam gangguan atau penyakit peredaran darah adalah jantung koroner, varises, anemia, stroke, hipotensi, dan hipertensi. Apakah yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner? Gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyempitan pembuluh darah koroner karena endapan lemak yang menumpuk di dinding arteri. Proses itu disebut aterosklerosis. Faktor resiko penyakit jantung koroner yaitu ada faktor resiko yang dapat dirubah dan ada juga faktor resiko yang tidak dapat dirubah. Faktor resiko yang dapat dirubah yaitu ada merokok, kolesterol tingkat tinggi, hipertensi atau darah tinggi, diabetes atau kencing manis, obesitas atau kelebihan berat badan, kurang berolahraga, dan depresi, isolasi sosial dan kurangnya dukungan sosial yang berkualitas. Dan faktor resiko yang tidak dapat dirubah yaitu usia, jenis kelamin laki-laki,
memiliki riwayat keluarga penderita penyakit jantung, dan ras. Bagaimana cara penyakit jantung koroner? Jadi, cara mencegah penyakit jantung koroner yaitu dengan melakukan olahraga dan istirahat yang teratur, menjaga pola makan, menghindari minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari stres berlebih, dan menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Oke, sudah? Sudah. Dari kelompok yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada? Dari kelompok 1, Andini, ya silahkan. Boleh berdiri. Ketika seseorang mengalami ciri-ciri penyakit jantung koroner, misalnya sakit dada pada sebelah kiri dengan jangka waktu yang lumayan lama, keringat dingin, dan sesak napas. Menurut kelompok 3, langkah apa yang paling tepat ketika seseorang mengalami gejala jantung koroner? Oke, terima kasih ya. Tadi kata kelompok 1 ketika ada orang yang mengalami ciri-ciri jantung koroner ya, nah itu langkah apa yang tepat kira-kira yang harus dilakukan? Ya, seperti itu. Coba, mungkin ada yang bisa menjelaskan dari kelompok 3, silakan. Baik, menurut kami cara yang pertama dilakukan yaitu dengan penanganan yang pertama dengan dipijit-pijit, kemudian jika setelah dipijit-pijit masih terasa sakit, harus ditindaklanjuti yaitu dengan dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Khawatir mengganggu keselamatan jiwa orang tersebut, dan khawatir juga orang tersebut terjangkit jantung koroner dan hal yang tidak diinginkan seperti kematian. Oke, itu tadi ya. Bagaimana? Cukup? Oke, kalau cukup silakan ditutup dulu ya dari kelompok 3 ya. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, tadi sudah ada penampilan dari kelompok 3. Kemudian selanjutnya penampilan dari kelompok mana ya? Kita cek. Siap-siap. Ternyata yang akan tampil adalah kelompok 4. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Siap ya. Oke. Silakan kelompok 4 perwakilannya. Siapa yang akan maju? Palisa dan Shirley ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falisa Azkia Putri. Nama saya Shirley Aulia. Kami dari perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari LKPD yang telah kami diskusikan dari kelompok kami. Berdasarkan artikel yang telah kami baca, rumusan masalah yang kami pikirkan adalah 1. Apa penyebab terjadinya penyakit jantung koroner? 2. Apa yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner? 3. Bagaimana cara mencegah penyakit jantung koroner? Macam-macam gangguan atau penyakit peredaran darah, jantung koroner, stroke, varises, anemia, hipertensi, dan hipotensi. Yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbat atau penyempitan pada pembuluh darah koroner karena endapan lemak yang secara bertahap. Berdasarkan artikel, apa saja tanda khas penyakit jantung koroner? Keluar rasa tidak nyaman di dada atau nyeri dada yang berlangsung selama lebih dari 20 menit saat istirahat atau saat aktivitas yang disertai gejala keringat dingin atau gejala lainnya seperti lemah, rasa mual, dan pusing. Faktor resiko yang dapat dirubah misalnya merokok, kolesterol tingkat tinggi, hipertensi atau darah tinggi, diabetes atau kencing manis, kurang berolahraga, obesitas atau kelebihan berat badan, depresi, isolasi sosial, dan kurangnya dukungan sosial yang berkualitas. Faktor resiko yang tidak dapat dirubah seperti usia, jenis kelamin laki-laki, memiliki riwayat keluarga penderita penyakit jantung, dan juga ras. Solusi yang telah kami rangkum yaitu kita dapat menghindari dan mencegah berbagai penyakit peredaran darah seperti jantung koroner dengan melakukan olahraga, istirahat yang teratur, menjaga pola makan sehari-hari, menghindari minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari stres berlebihan, menjaga berat badan dalam kondisi ideal, dan juga check up minimal 1 tahun sekali ke dokter.
Cukup? Oke. Silahkan dari kelompok lain, mungkin ada yang mau bertanya. Ya. Dari kelompok berapa? 2 ya? Ya, silahkan. Merokok kan salah satu penyebab atau pemicu terjadinya jantung koroner. Tetapi kenapa banyak sekali orang-orang yang masih merokok? Bahkan siswa juga banyak sekali yang merokok. Dan bahkan himbauan pada bungkus rokok seringkali tidak dihiraukan. Menurut kelompok 4, apa langkah yang tepat agar orang-orang dan kalangan siswa berhenti merokok? Oke, terima kasih ya. Jadi kalau Bapak ulas sedikit, katanya merokok adalah salah satu faktor penyebab dari jantung koroner itu ya. Nah, tapi kenapa masih banyak saja orang yang suka merokok? Bahkan siswa pun masih banyak yang merokok. Dan juga di bungkus rokok itu setelah ada larangan dari pemerintah, tapi kenapa makin banyak ya yang merokok? Nah, bagaimana cara menghentikan itu semua, termasuk siswa juga agar tidak merokok ya, agar berhenti kebiasaan merokoknya? Silakan dijawab oleh kelompok 4. Jadi di dalam rokok terdapat zat yang mengakibatkan kecanduan, yaitu zat nikotin. Supaya kita dapat berhenti merokok, harus ada niat dan usaha yang keras dalam diri sendiri. Dan juga cara berhenti merokok bisa secara langsung dan secara sedikit-sedikit dengan cara mengurangi. Yang biasanya tadinya merokok 1 hari sebungkus dikurangi menjadi setengah bungkus. Dan juga pemerintah seharusnya lebih memperketat peraturan merokok seperti menaikkan harga rokok dengan sangat tinggi. Karena menurut saya pada kalangan remaja ataupun siswa sulit untuk mendapatkan rokok karena dengan harga rokok yang sangat tinggi itu. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan ya bahwa salah satu caranya adalah dari pemerintah harus menaikkan harga rokok agar siswa sulit untuk membelinya. Kemudian juga untuk berhenti merokok harus ada niat dari seseorang itu sendiri ya. Misalkan tadi ada yang merokoknya itu 1 hari 1 bungkus, jadi nanti dikurangi menjadi setengah bungkus sampai akhirnya 1 hari 1 batang dan akhirnya tidak merokok. Oke, itu ya, paham ya? Oke, silakan kalau ada yang bertanya lagi cukup? Oke, kalau sudah cukup silakan ditutup oleh kelompok 4. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4 yuk. Oke, sekarang kasih tepuk salut buat kelompok 4. Tepuk salut. Salut. Oke. Baiklah, anak-anakku sekalian, tadi Bapak checklist dulu ya yang sudah presentasi. Oke, tadi presentasinya sudah bagus sekali, kemudian pertanyaannya juga sudah luar biasa, ya, semuanya aktif. Oke, untuk presentasinya tadi sudah bagus, hanya saja mungkin tadi ada yang sedikit, ada yang hipertensi, yang harus hipertensi bacaan ya. Tapi secara keseluruhan kalian sudah luar biasa, ya, sudah menjelaskan dengan lugas, ya. Jadi gangguan sistem peredaran darah itu tadi disebutkan banyak, salah satunya adalah jantung koroner. Selain itu ada apa lagi? Ada varises, kemudian ada anemia, ada stroke, ada juga hipertensi, kemudian ada hipotensi ya. Nah, itu adalah gangguan pada sistem pencernaan, pada sistem peredaran darah. Oke, selanjutnya untuk permasalahan khusus di jantung koroner itu tadi diakibatkan oleh kebiasaan yang buruk ya. Salah satunya adalah merokok. Selain merokok ada juga yaitu minum minuman beralkohol. Kemudian jarang berolahraga. Kalian jarang berolahraga nggak nih? Tiap minggu? Jarang? Sering? Ya, ada yang sering berolahraga di sini? Cung, yang suka maraton? Wah, ada 1, 2 ya, sisanya tidak suka berolahraga. Berarti di rumah tidur ya. Aduh, jangan tidur aja, biar sehat. Hati-hati loh, ya. Jadi kalau kalian itu tidak suka berolahraga, ya, kemudian misalnya sampai atau apalagi laki-laki nih, ya, jangan sampai tuh minum beralkohol, kemudian merokok, ya, khawatir itu bisa memicu terjadinya penyakit jantung koroner. Jadi jantung koroner ini seperti yang telah kalian juga sampaikan tadi presentasikan bahwa ini adalah salah satu penyakit yang menyebabkan kematian. Ciri-cirinya tadi itu ada dia sesak napas. Kemudian sakit dada di sebelah kiri ya.
dengan waktu yang lama, misalnya lebih dari 20 menit. Ya, kemudian keringat dingin, cemas. Nah, kalau merasakan seperti itu tidak menutup kemungkinan kita di masa muda bisa terkena. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya silakan Bapak minta satu orang untuk menyampaikan nilai atau manfaat pembelajaran kita hari ini. Ada yang berani? Oke, silakan Alia. Nilai manfaat pembelajaran kita hari ini. Jadi apa? Pada pembelajaran hari ini, nilai atau manfaat yang kita dapatkan adalah kita mampu mengetahui pentingnya menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit peredaran darah, contohnya jantung koroner. Oke, itu saja. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Alia ya. Udah berani. Jadi itu nilai manfaat yang kita terima pada hari ini. Jadi kita bisa tahu ya, sedikit tahu bagaimana sih cara mencegah penyakit jantung koroner ya. Kemudian sebelum kita ke bagian evaluasi ya. Oke. Bapak ingin ada satu lagi orang yang membantu Bapak untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Kita tadi sudah belajar apa saja ya, kita ngapain aja ya, kegiatannya apa saja. Silahkan, ada yang berani? Oke, silahkan Nurul ya dari kelompok 2. Jadi kesimpulan materi hari ini adalah kita telah berdiskusi dan mempelajari tentang gangguan sistem peredaran darah. Contohnya yaitu jantung koroner, stroke, varises, hipertensi, dan hipotensi. Oke, itu saja? Oke, terima kasih Nurul. Tepuk tangan buat Nurul ya. Sudah berani ya. Jadi pada hari ini kita tadi sudah melaksanakan diskusi, kemudian kita mengidentifikasi permasalahan ya, memberikan rumusan masalah, kita juga menjawab solusi tentang masalah itu tadi ya, berkaitan dengan materi tentang gangguan sistem peredaran darah. Oke, selanjutnya kita akan mengadakan soal evaluasi. Nanti akan ada soal evaluasi dari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan pertama. Oke, selanjutnya nomor 2. Silakan. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Ya, ini soal yang terakhir. Oke, selesai ya? Selesai? Oke, sudah? Oke, silakan kumpulkan di ketua kelompoknya. Bapak akan ambil. Oke, kelompok 4 sudah ya? Oke, sekarang semuanya fokus lagi ke Bapak ya. Oke, baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah mengerjakan soal evaluasi. Selanjutnya kita refleksi dulu ya. Kita refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Rasanya gimana? Senang. Kenapa senang? Kenapa senang ya? Dapat ilmu baru ya. Ternyata ilmu barunya tentang apa? Tadi itu tentang penyakit apa? Jantung koroner ya. Oke. Jadi untuk pelajaran hari ini alhamdulillah ya kita sudah menyelesaikannya ya. Jadi Bapak harap kalian tolong nanti ilmu yang didapat itu diterapkan di rumah. Ya. Bapak harapkan ya kalian dapat menyerap informasi atau materi yang telah Bapak sampaikan. Baik, selanjutnya kita tutup dulu pertemuan kali ini dengan doa bersama ya. Silakan kepada ketua kelas Temi untuk menutup kegiatan hari ini dengan doa bersama.
Baik teman-teman, sebelum menutup pelajaran, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Oke, baik anak-anakku sekalian. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan bisa kalian terapkan, aplikasikan di rumah ya. Oke, tetap semangat dalam belajar. Jangan sampai kehilangan fokus yang menyebabkan nanti nilai juga turun. Oke, baik itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.